Kota Makassar kembali memanggil pihak terkait kasus tanah yang ada di wilayah PT GMTD yang berada di Tanjung sekitar Rumah Sakit Siloam Makassar. Acara rapat dengar pendapat tersebut melibatkan beberapa pihak yakni pihak Rumah Sakit Siloam, perwakilan GMTD, Badan Pertanahan Nasional, Camat dan Lurah serta pihak Lembaga Poros Rakyat Indonesia dan pemilik lahan Ibu Teresia Tumengkol. Rapat yang dilaksanakan sejak siang hari di ruang rapat kantor DPRD Kota Makassar sempat ricuh dikarenakan adanya beberapa pendapat yang tidak sejalan dan tidak menemui titik terang meskipun pada akhirnya berakhir dengan damai. Dalam rapat tersebut, Ibu Teresia selaku pemilik lahan yang tanahnya diduga sebagian berdiri bangunan Rumah Sakit Siloam meminta kepada pihak RS Siloam dan GMTD untuk membuka akses jalan menuju lahannya yang sudah ditutup oleh RS Siloam selama bertahun-tahun. Sementara itu pihak Dewan Pembina Poros Rakyat Indonesia, Dirga meminta bukti dari pihak BPN dan pihak Tata Ruang dan Kota bisa membuka dan membuktikan alas hak serta histori tanah tersebut. Namun dalam hal ini pihak BPN tidak dapat membuka serta memperlihatkan berkas tersebut, harus ada proses permintaan terlebih dulu. Dan di sisi lain pihak yang mengatasnamakan GMTD dan Rumah Sakit Siloam tak dapat juga memberikan bukti lebih jelas sehingga hal inilah yang membuat para stigma peserta rapat makin memanas karena disinyalir adanya kong kali kong terhadap kasus tanah tersebut. Dari kami begini Pak. Dari saya saja, paling tidak ada bahwa tanah itu kami beli dari sini berdasarkan itu. Paling tidak seperti itu Pak. Kalau kita mau membicarakan memang tidak akan cukup waktunya. Kalau kita mau bicara terkait dengan risalah mulai dari A sampai dengan Z-nya, itu memang tidak akan cukup. Tapi sebenarnya kalau Bapak juga tidak mau bicara tidak ada masalah Pak. Nanti kita akan tanyakan di Dinas Tata Ruang. Nah, ada orang BPN di sini Pak ya? Ada orang BPN, ada juga dari Dinas Perizinan. Nanti kita akan pertanyakan lebih lanjut ke sini. Memang bukan ranahnya kita Pak, tapi paling tidak saya berharap ada juga penghargaan sedikitlah buat kami di lembaga kami ini terkait dengan undangan kami. Kehadiran Bapak juga di sini sebenarnya kami juga sangat hargai Pak. Tapi kalau hanya datang misalnya tanpa harus bicara terkait dengan itu, saya pikir juga tidak ada solusinya. Paling tidak yang sampai dengan RDP yang kita lakukan ini sama yang disampaikan tadi Pak Ketua, ada win-win solution yang kita bisa raih dari situ. Mungkin seperti itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Perbuatan ini telah melanggar hak asasi manusia, di mana Ibu Teresia Tumengkol juga memiliki hak sosial untuk mendapatkan akses jalan. Berdasarkan pada surat ukur kepemilikan tanah Ibu Teresia Tumengkol, tergambar jelas posisi Jalan Metro Tanjung Bunga berada persis di depan tanah milik Ibu Teresia Tumengkol. Bahwa berdasarkan itu pula menjadikan kuat dugaan bahwa posisi di mana bangunan gedung Rumah Sakit Siloam berdiri itu dibangun di atas bagian dari tanah milik jalan yang merupakan aset tanah jalan milik pemerintah Kota Makassar. Bahwa dengan terbangunnya gedung Rumah Sakit Siloam Makassar ini yang menjadi penyebab utama sehingga Ibu Teresia Tumengkol tidak diberikan akses jalan, karena akses jalannya telah dipagari dengan tembok alkon sejak tahun 2011. Demikian sehingga Ibu Teresia Tumengkol menjadi korban tersalimi oleh pembangunan gedung Rumah Sakit Siloam Makassar ini, dan perbuatan Rumah Sakit Siloam Makassar ini mengandung ciri-ciri perbuatan mafia tanah dengan semena-mena membangun bangunan darurat emergensi dan fasilitas sarana rumah sakit di atas tanah milik Ibu Teresia Tumengkol sebagai tameng
untuk menutupi akses jalan Ibu Teresa Tumengkol, dan adanya gorong-gorong pembuangan limbah Rumah Sakit Siloam Makassar di dalam tanah milik Ibu Teresa Tumengkol, bahwa siapapun juga tidak akan menerima perlakuan Rumah Sakit Siloam Makassar ini seperti yang dialami oleh Teresa Tumengkol sebagai rakyat yang tersalimi selama 11 tahun. Bahwa kami juga mendengar adanya instruksi Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bahwa mafia tanah haruslah diberantas dari Indonesia, dan mafia tanah ini adalah musuh negara, di mana tidak ada bangunan apapun yang bisa berdiri jika tidak di atas sebidang tanah. Sedangkan sebagian dari fasilitas gedung Rumah Sakit Siloam Makassar itu, yaitu di area emergensi Rumah Sakit Siloam, terbangun di atas tanah milik Ibu Teresa Tumengkol, dan keseluruhan gedung Rumah Sakit Siloam Makassar dibangun di atas tanah milik Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tanah milik jalan ini adalah aset tanah jalan milik pemerintah Kota Makassar. Perihal bangunan gedung Rumah Sakit Siloam Makassar berdiri di atas aset tanah jalan milik pemerintah Kota Makassar itu, kami ketahui dari surat pernyataan penggarapan tanah pemilik asal area lahan tersebut semula adalah pemilik yang sama yang bersama dengan temannya sesama penggarap rumput laut, yaitu dari Jamaluddin Tiro dan Abbas Bantan, memberikan sebagian hak garapannya untuk demi kepentingan pembuatan jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada tahun 1997, di mana kemudian setelah terbangunnya jadi jalan Metro Tanjung Bunga, maka pada tahun 1999 Ibu Teresa Tumengkol membeli tanah dari Abbas Bantan juga. Demikian sehingga di dalam peta surat ukur kepemilikan tanah tergambar jelas adanya jalan Metro Tanjung Bunga di depan tanah Ibu Teresa Tumengkol. Terkait dengan persoalan lahan milik Pak Santoso, tapi saya untuk saat ini tidak masuk di situ, Pak. Saya hanya masuk di ada poin tadi bahwa tanah tersebut awalnya itu dari mana. Nanti saya minta tambahkan Pak Ketua, mungkin untuk perizinan itu kan kelihatan alasannya dari mana, Pak. Itu dulu. Jadi untuk perizinan IMB Siloam mungkin bisa diminta dari KRKS Siloam, dasar pembuatannya itu tanah alasan dari mana, dan PSP juga begitu, Pak Ketua. Jadi bisa terang benderang ini awal tanah dari mana, Pak Ketua. Oke. Jadi yang pertama saya buka ini di tahun 1997. Jadi pembebasan lahan dilakukan oleh pihak pemerintah dan BNPB itu berdasarkan keputusan Wakil Wali Kota Madia Ujung Pandang, Pak. Jadi di sini kami lihat ada ini dari dasar pemerintahan, camat dan lurah, dan di SK-kan oleh Wakil Wali Kota yang mempunyai tanah Abbas M. Bantang dan Jamaluddin Tiro di 97, Pak, dan beserta peruntukan pembebasan lahan. Jadi memang kalau kita bicara alasan di sini alasannya GNTD, tetapi fungsi dan pembelian di Abbas Jamaluddin Jamaluddin Tiro dan Abbas M. Bantang ini disepakati oleh jalan di sini 70 meter, Pak. Jadi jalan 70 meter dari dari Nusantara ke dalam itu. Jadi pembebasan lahan ini yang dimaksud tadi di Pak Santosa adalah yang mempunyai tanah ini sekitar 5 hektar. Jadi masing-masing memiliki 5 hektar, Pak Ketua. Jadi untuk peruntukan itu kemarin yang menjual di sini, kami membaca di sini kesepakatan mereka dengan pemerintah dan BNTD itu di situ kesepakatannya jalan, Pak. Jalan ya. Jadi pada saat BNTD membayar itu di sini kesepakatannya jalan. Jadi ada pun perubahan dari tahun ke tahun tentu ada, Pak. Ini kan berdasarkan administrasi. Tentu Pak Camat itu punya ini. Kira-kira begitu, Pak Camat. Tidak punya. Terima kasih banyak. Pak Lurah pasti punya, Pak Lurah. Tidak juga punya. Berarti saya yang punya nih dari yang punya.
Jadi begitu Pak. Jadi untuk kalau kita melihat bahwa di tahun 1997 itu peruntukannya memang jalan Pak. Tiba-tiba di tahun 2014 ada Siloam, itu gimana ceritanya Pak? Ini yang kami mau tahu dulu dari pihak misalkan dari tata ruang nih. Ini gaweannya tata ruang dan PDSP, dan itu harus jelas di sini perubahan dari 97 ke sampai 2022 itu ada perubahan apa sehingga jalan itu bengkok gitu. Jadi minta maaf, kami juga di sini perlihatkan Pak Ketua. Jadi awal ini pembentukan ini setplannya besar sekali Pak Ketua. Jadi saya tidak bawa. Ini setplan awal ini dari Nusantara Pak Ketua, bengkok nih. Ini tidak melengkung ke sini. Jadi sekarang posisinya itu ada bengkok begini. Kenapa bisa berubah ini, kan perlu dipertanyakan di pemerintah. Ada perubahan dari setplan awal di 97 ini. Ada yang di 97 setplan awal sama kami ini Pak. Ini bengkok begini. Dia melengkung begini Pak, sapi. Tapi sekarang bentuknya kayak gini. Itu perubahannya yang perlu ditahu. Dari mana di GTD bisa merubah itu? Terus perubahannya dari pemerintah itu seperti apa? Kira-kira begitu Pak Ketua. Dari kami untuk sementara untuk ini. Jadi kalau untuk berkas ini, di sini Pak, kalau kita bisa lihat di sini, saya perjelas lagi Pak Ketua. Di sini surat kepala daerah tingkat 2 Ujung Pandang. Pada itu wakil wali kota Madya ke Ujung Pandang itu Pak Samsul Rijal yang mendatangani kesepakatan jalan itu. Dan tiba-tiba berubah seperti tangguhan perahu ditendang ke Kota Makassar, tiba-tiba jadi Siloam Pak. Perlu kira pendekanan di tata ruang Pak untuk alasan ini kita bisa buka di sini. Alasan dari mana dia bikinkan KRK, terus PDSP juga begitu, alasan dari mana sehingga bisa terbuka dalam benar. Sekian, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Afif, Pak Dirga ya. Jadi saya mungkin tidak terlalu panjang jawaban saya untuk menanggapi penjelasan dari Pak Santosa. Kita bersama-sama tahu sama-sama Pak Santosa ini kita sudah lakukan ke jalur hukum Pak ya. Kita sudah sama-sama, Bapak sudah melaporkan juga ke Polda, kita sudah sama-sama juga kita ke pengadilan, Bapak Kui kan gitu ya. Jadi saya rasa saya tidak mau membebani Bapak-Bapak atau DPR ini bercerita lebih panjang Pak. Saya rasa sangat tepat jika penyelesaian sengketa tanah ini adalah melalui jalur hukum dan di pengadilan. Karena kalau kita jelaskan di sini satu persatu Pak Ketua, ini waktu tidak akan cukup 1 hari. Sementara kami di pengadilan pun sudah berjalan dari 2017 sampai hari ini belum selesai Pak. Jadi saya belum selesai. Dan kemarin kita sudah juga memenangkan IPN. Tapi begini saja Pak, saya tidak mau saya tidak mau berpanjang lebar. Saya cuma mau menyampaikan Pak, tolong kita hormati lembaga hukum kita. Kita sama-sama selesaikan di jalur hukum supaya tidak membebani bapak-bapak DPR di sini yang memang tugasnya sudah sangat berat dengan masalah yang ada di Kota Makassar ini. Jadi kita harus sama-sama menghormati lembaga hukum yang kita sudah laporkan sama-sama. Saya rasa Bapak juga sudah melaporkan dan saya juga melakukan pembelaan di lembaga hukum itu. Percuma kalau kita berdebat di sini Pak, tidak akan ada selesainya. Itu jawaban saya. Saya tidak mau berpanjang lebar Pak Ketua, tapi Pak, DPR ini bukan lembaga peradilan Pak. Izin lembaga Ketua. mediasi. Izin Ketua dari Forum Rakyat. Izin Tunggu. Karena ada surat pengaduan masuk. Betul. Dan itu wajib hukumnya untuk memanggil berdasarkan apa yang menjadi keberatan. Persoalan hukum itu urusannya para pihak. Kami wakil rakyat dan yang melapor adalah rakyat. Maka kami memanggil terkait kepentingan dan keberatan-keberatan karena persoalan menyangkut masalah silakan jalan. Tetapi kalau rapat ini misalnya ada jalan solusi yang terbaik, apa tidak salah kita lakukan itu. Kalau prosesnya hari ini tidak selesai, dan berarti kita akan lanjut itu Pak. Begitu. Jadi persoalan proses hukum tetap kita hormati dan kami juga harus menghormati pengaduan warga masyarakat. Karena ini laporannya masuk, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada solusi yang terbaik yang ditempuh antara kedua belah pihak. Saya kira seperti itu.
Mungkin dari Poros ada yang bisa sampaikan, Pak. Saya bisa melanjutkan penjelasan. Juga membangun gedung Siloam itu tidak semena-mena, kita melalui sidang AMDAL dan uji kelayakan di PTSP dan di perizinan sehingga kami mendapatkan IMB. Dan sebelum dari dari Pemkot mengeluarkan IMB, saya yakin dari PTSP itu sudah melakukan pengecekan secara seksama mengenai alasan yang kita miliki. Mohon maaf Pak Ketua, saya minta maaf tapi kalau seumpamanya memang saya disuruh menjelaskan semuanya, saya tidak mengurangi rasa hormat, tidak akan selesai Pak Ketua. Jadi makanya saya tadi bilang, saya jawab simpel saja, kita langsung sesuai jalan hukum. Karena kalau seumpamanya kami juga maksudnya kami juga menceritakan proses hukum yang kita sudah jalani, itu tidak akan cukup Pak Ketua. Saya rasa juga dari Pak Santosa, saya sudah tahu Bapak sudah pernah ke BPN, Bapak juga sudah pernah ke Dinas BLHG melaporkan kami. Tapi begini Pak, kami tetap melanjutkan apa yang menjadi agenda kami hari ini. Siap, Ya, bisa Pak. Tentu kami juga ingin mendengarkan penjelasan dari pihak terkait, misalnya camat dan lurah menyangkut status kepemilikan itu. Nah, persoalan menyangkut proses hukum mungkin bukan persoalan sengketa hak barangkali. Sekarang kan bukan itu. Memang sudah di pengadilan Pak. Tapi bukan sengketa persoalan hak. Persoalan hak. Memang persoalan hak itu. Memang kita lagi bersengketa. Tapi tidak ada salahnya kita juga dengar informasi dari Badan Pertanahan dan pihak terkait lainnya. Supaya Dewan ini mengetahui bagaimana posisi permasalahan antara Ibu Teresia dengan Siloam dan siapapun yang terkait dalamnya. Maka kami butuh penjelasan Pak. DPR ini tidak tahu menahu bagaimana statusnya ketika tidak mendengarkan penjelasan dari pihak terkait, misalnya lurah, camat, BPN. Karena saya melihat itu ada pengukuran dan yang mengukur adalah Badan Pertanahan. Saya kira seperti itu. Betul. Saya sepakat Pak. Saya tidak ada masalah kalau izin Pak Ketua. Bisa sedikit? Sedikit ya. Jadi di sini Pak Ketua saya kembali lagi berdasarkan bahwa penyampaian beliau tadi bahwa alasan dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa perjelas Pak bahwa di sini di 97 pembebasan lahan di sini yang dimaksud surat pernyataan Abbas D. Bantan dan Jamaluddin itu menyampaikan begini Pak. Di dalam surat ini dan kami menjamin pula bahwa tidak akan ada lagi gangguan dan rugi dari pihak manapun yang menyangkut lokasi pembuatan jalan masuk tersebut. Jalan masuk Pak. Jadi tanah itu yang dibebaskan yang berdiri Siloam itu jalan masuk Pak. Di sini tertulis di 97. Jadi kalau dari alasan ini kita dari perjanjian ini dan disepakati camat, lurah dan wakil wali kota pada saat itu. Nah ini kan lucu kalau semuanya kecamatan tidak punya ini. Ada saksi kecamatan, kelurahan, wali kota dan di sini kan jelas dia di sini menyebutkan bahwa membuat lokasi pembuatan jalan. Jadi bukan pembuatan Siloam. Di sini di 97 Pak, belum ada Bapak di sini. Belum bermasalah dengan Santoso di sini, sudah ada ini Pak perjanjian ini. Jadi perlu dipahami di situ Pak, bukan adanya Bapak, ada Bapak tiba-tiba datang Siloam membela bahwa kami punya tanah ini dulu Pak. Dari tahun 97 Bapak belum ada di sini, kami sudah di sini Pak. Saya di sini. Iya cocok, artinya belum di Siloam kan Pak. Ini kan sudah di Siloam, padahal ini bukti nih Pak. Dan camat dan lurah ini buktinya bahwa yang pemilik masih memegang ini Pak. Walaupun dia almarhum masih pegang ini Pak. Jadi yang Anda tadi katakan bahwa kami punya alasan, ya kita berdasar lari ke sini dulu ke DPR dulu tidak untuk menyampaikan ini karena ada saksi pemerintah, maka kita minta untuk di RDP-kan di Komisi C sesuai dengan fungsi pembangunan pengawasan Pak. Makanya kita jangan lari kemana-mana dulu Pak, kita lari dasarnya dulu pembebasan lahan itu, peruntukan lahan itu untuk apa, kebutuhan lahan di situ pemerintah sebagai apa, kan begitu Pak. Dibebaskan oleh GMTD tiba-tiba datang Siloam. Nah ini alasannya dari mana ini Siloam kan gitu. Itu yang perlu dipertanyakan Pak dan pihak dari tata ruang saya yakin Pak dan percaya mereka juga tahu bahwa memang ini tanahnya GMTD terus beralih ke Siloam kan ini kita perlu cari dulu Pak dari Siloam itu dari GMTD itu dari mana itu GMTD. Jadi seandainya ada pertanahan mungkin di sini bisa buka warganya. Dari mana nih sertifikat Siloam, dari mana nih sertifikat GMTD kan begitu Pak.
Nah, kira-kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau GMTD tidak membeli berarti dia penyerobotnya. Nah, dengan dia membeli berarti selesai sekitar lahan, berarti terjadi perdamaian itu Pak. Begitu. Cuma dengan 1 miliar dia tidak lanjuti, sehingga kami menggugat Pak. Gugatan yang ada di pengadilan itu hanya berupa pembatalan tanda terima uang tanda jadi Pak. Cuma Ada batas waktu yang disampaikan Pak pada waktu itu. secara lisan ada, tapi tidak tertulis Pak. Kalau dia tulis tidak, yang datang itu Erwin Rosadi. Prestasi Ya. Nah, maka itu kita gugat Pak untuk pembatalan PPJB itu. Cuma di dalam sidangnya ini perkara itu berjalan. GMTD melakukan rekonvensi seperti yang Bapak bilang menjadi sengketa lahan. Dia tempatkan kembali PPJB-nya Najamia di atas tanah milik Resia. Sedangkan PPJB itu objeknya ini sampai sekarang juga GMTD tidak kuasai Pak. Pihak pemilik lahan dari Najamia ini sudah tidak mau menjual tanah itu kepada PT GMTD. Ahli waris Najamia juga sudah tidak mau membeli. Sedangkan itu objek lahan itu sekarang sudah milik PT Pasokoran Pak. Jadi kami tidak mau diputar di situ Pak. Ini perbuatan mafia ini Pak. Sekalipun dia bilang mau paksa diri dia menang di PK, kami tetap lawan Pak. Karena ini hak kami. Itu. Semakin jauh ini berjalan, semakin banyak yang terlibat. Semakin banyak hancur, sedangkan kita harus hargai bahwa kita sama-sama para penegak hukum aparat yang ada, janganlah kita sampai terlibat ke situ karena perbuatan GMTD ini. Nah, jadi GMTD juga berbohong terus, modus terus Pak. Mohon maaf kalau Rumah Sakit Siloam kan hanya membeli tanah dari GMTD. Beginilah ceritanya GMTD itu Pak. Ya. Terkait perubahan segmen ini, kalau saya rasa ini kalau permasalahan lahan ini secara substansi saya sudah masuk, saya sudah pahami, tinggal mendengarkan penjelasan secara detail dari pihak Siloam seperti apa. Akan tetapi terkait permasalahan perubahan sektor ini perlu juga didengarkan dari pihak SKPD terkait itu. Kita mau lihat dokumen-dokumen yang ada sekarang di PTSP maupun tata ruang maupun kecamatan dan kelurahan seperti apa setback awal di sana. Kenapa sampai ada perubahan bentuk? Kalau memang ada perubahan bentuk, tunjukkan kami bahwa sudah ada perubahan bentuk dari tahun ini dan memang situasinya memang jalannya sudah berubah. Terima kasih bukan itu saja dari saya. Saya butuh penjelasan. Terima kasih. Bukan bilang hari ini kita undang, hari ini juga rapat. Paling tidak ada data Pak, ada bahan yang kita bisa bawa ke sini Pak. Kalau begini caranya Pak, memang kelihatan bahwa hanya untuk datang menghadiri saja seperti ini Pak. Kan seperti itu, tapi minta maaf ini Pak. Misalnya sekarang tata ruang kita panggil lantas tidak ada seplennya. Paling tidak kita panggil juga ke sini siapa yang bisa memahami itu. Kan seperti itu Pak. Karena kan begini, memang kita ini Pak, bukan lembaga, sekali lagi saya ulang, kita ini bukan lembaga terkait dengan siapa yang menentukan pemiliknya. Tapi paling tidak dengan RDP ini akan kelihatan terang benderangnya dari mana asalnya, dari siapa, dan dari kemana kan seperti itu. Supaya kami juga ini di DPR tidak begitu tidak begitu kelihatan bahwa kita tidak melakukan apa-apa sebagai apa gunanya ini wakil rakyat. Kita datang melapor tidak ada juga gunanya. Kasihan kami Pak. Coba bayangkan Pak, begitu kami di DPR Pak begini, hampir 60% kehilangan kepercayaan di masyarakat hanya karena kami tidak dianggap tidak mampu melakukan. Nah kalau hari ini kita kehilangan lagi kepercayaan Pak, bagaimana mungkin? Saya hanya menyampaikan Pak, 2000 kemarin, 2019 kemarin, 50% anggota DPRD Kota Makassar tidak duduk kembali. Kenapa? Karena itu kehilangan kepercayaan. Maka hari ini kami melakukan kerja yang betul-betul memang sebagai kapasitas wakil rakyat dan sesuai dengan tupoksi kami. Tapi Pak, sekali lagi saya sampaikan, kami undang ke sini itu Pak sudah dengan persiapan. Paling tidak ketika Bapak hadir ke sini itu sudah ada data yang kita bawa. Di undangan jelas Pak bahwa ini ada undangannya Ibu Teresia yang mempersengketakan, yang bersengketa misalnya dengan GMTD yang sekarang terbangun Siloam tidak di atas. Paling tidak di BPN sudah terbuka datanya Pak. Pasti ada Pak, dan tidak mungkin tidak Pak. BPN itu paling lengkap datanya. Satu orang saja tanda tangan di BPN Pak, tidak tanda tangan maka tidak keluar itu sertifikat.
dan tidak akan mungkin itu dianggap bahwa tidak ada data di atas, Pak. Pasti ada datanya. Makanya saya bilang cukup salah, Pak, kalau kali ini kita tidak membawa data ke DPR terkait dengan persoalan yang kami maksud sesuai dengan undang-undang. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan diberikan, kita tidak diperlihatkan. Yang kedua, pimpinan 13 tahun ada masyarakat Kota Makassar yang terzolimi, yang diambil tanahnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di mana mereka bisa mengadu? Masyarakat kecil begini, Pak pimpinan. Terkait GMTD, izin pimpinan, pihak GMTD di mana di sini? Oh, pihak GMTD lagi-lagi nih, GMTD saya anggap luar biasa. Hampir seluruh tanah yang ada di Kota Makassar dia mengklaim dia punya. Saya juga kuasa hukum beberapa masyarakat Kota Makassar. Kami dari 3 bulan terakhir mencari keadilan, mencari data. Kami punya rekaman, kami punya foto dan video bahwasannya pihak pemerintah, BPN, PTSP, Tata Ruang, Permukiman saling melempar, tidak memberikan kami kejelasan terkait sampai awal yang ada di tanah Metro Tanjung Bunga. Izin kepada BPN, kami hadir di sini, tolong kami juga dihargai. Hargai kami di sini terkait, jangan semena-mena rapat ini sebagai rapat main-mainan. Ini ada masyarakat 13 tahun terjadi di Kota Makassar yang tidak haknya diambil, haknya dirampas. GMTD itu siapa? Ini masyarakat kecil. Sesuai instruksi Presiden, berantas mafia tanah. Siloam juga menyampaikan solusi-solusi. Ya. Tetapi solusi yang disampaikan Siloam ketika ada putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi saya berpendapat begini, Pak. Apa salahnya ketika proses hukum jalan ada win-win solusi yang bisa ditempuh antara kedua belah pihak tanpa menunggu adanya putusan pengadilan, ya? Itu tawaran dari kami, Pak. Jadi barangkali begini, karena baik dari pemerintah kota juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada, termasuk dari dinas tata ruang, dari perizinan juga tidak ada. Rapat yang akan datang saya minta set plan dari dinas PTSP, dinas tata ruang, dinas perumahan juga saya mintai, termasuk Pak Camat yang persis mengetahui. Tata ruang, kami mohon maaf, Ketua. Tata ruang tidak boleh begitu. Lempar bola ke perumahan, karena teknisnya itu perizinan ada di tata ruang. Bapak lempar tidak keluar. Pimpinan. Tunggu, jangan Pak, kasih dulu kesempatan. Di pelan-pelan. Ya, maksud saya kami ini, Pak, hanya mencarikan solusi. Tidak ada juga yang sebenarnya apa juga kita di DPR ini, hanya lembaga yang memfasilitasi kedua belah pihak, Pak. Kalau Bapak datang ribut di sini, Pak, apa juga yang kita fasilitasi? Masa nanti beritanya Pak DPR memfasilitasi untuk datang berkelahi? Tidak bagus, Pak. Iya kan seperti itu, sehingga bagus juga kalau kita kasih dingin-dingin sedikit. Antar DPR. Kalau persoalan ribut, Pak, saya juga sebetulnya ribut. Bukan waktunya sekarang begitu, Pak. Iya. Bukan gitu saya. Tapi Pak Tata Ruang jangan dilempar kali, Pak, jangan dilempar bahwa pemukiman atau perumahan yang punya. Karena teknisnya sebenarnya perizinan itu hanya administrasi. Di PTSP itu administrasi, kunci daripada perizinan itu ada di tata ruang terkait dengan teknisnya. Ya, jadi mungkin pasti ada sampling. Nanti kita kerjasama dengan perumahan, kita akan pakai juga supaya masing-masing juga bawa itu samplingnya. Seperti itu ya. Iya.